Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas kepemimpinan G418 akan membawakan materi mengenai kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku kelompok. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fadil Aditya, NPM 190320173. Lalu ada saya sendiri, Chandra Dikson Marbun, NPM 190320175. Lalu ada Putri Aulia, NPM 20014501003. Lalu ada M Fauzandia, NPM 20014501113. Lalu ada Salma Dwi, NPM 20014501029. Ada Nungki Regata, NPM 20014501030. Dan yang terakhir ada Rina Bianca, NPM 200450136. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Fadil Aditya, NPM 19073. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu macam-macam bentuk struktur organisasi. Macam-macam bentuk struktur organisasi. Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi, yaitu yang pertama struktur organisasi lini, yang kedua struktur organisasi lini dan staf, yang ketiga struktur organisasi fungsional, yang keempat struktur organisasi lini dan fungsional. Nah, yang pertama organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini ini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri dari organisasi lini yang pertama, hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang kedua, selain top manager di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Yang ketiga, jumlah karyawannya sedikit. Yang keempat, sarana dan alatnya terbatas. Yang kelima, bentuk lini pada perusahaan perseroan. Pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Lalu yang keenam adalah organisasi ini termasuk kecil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Saya akan membahas mengenai organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Yang kedua, karyawannya banyak. Yang ketiga, merupakan organisasi besar. Dan yang terakhir, ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan dalam adanya spesialisasi. Yang pertama ada personal ini, yang kedua adalah personal staff. Yang kedua ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.B. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, merupakan organisasi kecil. Yang kedua, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Yang ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Dan yang terakhir, pengawasan dilakukan secara ketat. Organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Ciri-cirinya, tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. Spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Struktur organisasi tidak terlalu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi, dan para perugas.
Struktur organisasi secara relatif tidak terperinci. Organisasi ini hanya dipakai sesuai kebutuhan atau kegiatan. Tugas pemimpinan dilaksanakan secara kolektif. Semua anggota pemimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dan dalam bentuk satgas. Yang kedua ada konsep kelompok. Konsep kelompok menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi, dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Sedangkan menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Ferdinand Tonis mengklarifikasi kelompok dalam masyarakat menjadi dua, yaitu paguyuban adalah kelompok sosial yang anggota-anggota memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Yang kedua dapat tambayan adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Perkenalkan, saya Nutria Katarina. Di sini saya akan bahas mengenai ciri-ciri kelompok. Ciri-ciri kelompok sendiri terdapat 3 ciri, yaitu yang pertama ada interaksi, yang kedua yaitu tujuan atau kepentingan yang sama, yang ketiga yaitu persamaan. Interaksi sendiri terjadi dalam sebuah kelompok secara berulang-ulang. Yang dimasukkan secara berulang-ulang di sini, jadi ketika individu tergabung dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan melakukan banyak sekali interaksi yang berulang-ulang dengan anggota kelompok yang lain. Hal ini dikarenakan dalam sebuah kelompok biasanya anggotanya memiliki ikatan yang sangat erat. Yang selanjutnya yaitu tujuan atau kepentingan yang sama. Kelompok sendiri biasanya terbentuk dikarenakan adanya tujuan yang sama atau tujuan yang ingin dicapai oleh sesama anggota kelompok. Misalnya saja dalam kelompok supporter bola, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung tim kesayangan mereka agar dapat memenangkan pertandingan. Dan yang ketiga yaitu persamaan. Contohnya dalam kelompok pecinta reptil, anggota dalam kelompok ini adalah orang-orang yang senang atau cinta dan suka dengan hewan reptil. Yang selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Pembagian kelompok sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama kelompok formal dan yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok formal sendiri merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Ciri-ciri dari kelompok formal sendiri yang pertama yaitu diciptakan untuk tujuan tertentu dan memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua itu pembentukannya sengaja dibuat. Yang ketiga yaitu memiliki struktur yang jelas. Yang keempat, hubungan antara anggota kelompok bersifat profesional. Dan yang terakhir yaitu arah komunikasi antara anggota kelompok berkomunikasi ke arah yang jelas. Untuk contoh dari kelompok formal sendiri misalnya yaitu kooperasi. Kooperasi sendiri dibuat oleh para anggota dengan suatu tujuan yang baku. Koperasi juga memiliki anggaran rumah tangga sebagai aturan baku hubungan antar anggota. Struktur organisasi di koperasi sudah jelas, ketua dan pengurus lainnya. Saya Salma Dwi Zafira di sini akan membahas tentang kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk secara alami antar orang karena faktor-faktor sosial. Ciri-ciri kelompok informal yang pertama yaitu terbentuk dengan sendirinya, yang kedua keanggotaan bersifat sukarela, ketiga tidak memiliki struktur organisasi yang baku, keempat hubungan antar anggota bersifat personal atau kepribadian, dan kelima komunikasi antar anggota dalam kelompok bersifat ke segala arah. Contoh kelompok informal misalnya adalah kelompok penggemar musik atau penyanyi. Mereka terbentuk begitu saja karena suatu faktor sosial yaitu kesukaan musik yang sama. Tidak ada struktur organisasi baku, juga tidak ada aturan-aturan baku dalam kegiatan mereka. Bab ketiga yaitu kontingensi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Nama saya Fauzan Dia dengan NPM 20450100013. Di bab ini saya akan menjelaskan tentang kontingensi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Teori atau model kontingensi Fielder 1967 sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Fielder membuat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh kepada pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam suatu kevakuman sosial atau lingkungan.
para pemimpin mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi-situasi yang spesifik. Karena situasi dapat sangat bervariasi sepanjang dimensi yang berbeda, oleh karenanya hanya masuk akal untuk memperkirakan bahwa tidak ada satu gaya atau pendekatan kepemimpinan yang akan selalu terbaik. Namun, sebagaimana telah kita pahami bahwa strategi yang paling efektif mungkin akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Penerimaan kenyataan dasar ini melandasi teori tentang efektivitas pemimpin yang dikembangkan oleh Fiedler, yang menerangkan teorinya sebagai contingency approach. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya adalah ditentukan oleh kedua hal, yakni karakteristik pemimpin dan oleh berbagai variasi kondisi dan situasi. Untuk dapat memahami secara lengkap efektivitas pemimpin, kedua hal tersebut harus dipertimbangkan. Selanjutnya, saya Chandra Dixon Marbun, NPM 190320175 akan membawakan materi mengenai seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahan berdasarkan yang pertama ada coercive power atau kekuatan berdasarkan paksaan, didasarkan atas perasaan takut dan ia berlandaskan atas perkiraan pihak bawahan bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila ia tidak menyetujui tindakan-tindakan dan keyakinan atasan. Yang kedua ada reward power atau kekuatan dengan memberikan penghargaan. Dengan memberikan penghargaan kepada bawahan yang telah melakukan tindakan sesuai dengan harapan pemimpin. Yang ketiga ada legitimate power atau kekuatan yang sah. Kekuatan ini timbul dari posisi supervisor di dalam organisasi bersangkutan. Yang keempat ada expert power atau kekuatan karena keahlian, timbul karena seseorang individu memiliki keterampilan, pengetahuan, atau keahlian. Dan yang terakhir ada kekuatan referen, didasarkan atas identifikasi seorang pengikut dan seorang pemimpin yang sangat dihormati. Sekian materi yang telah kami bawakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.